Halo pemirsa, berbagai peristiwa dan dinamika terkini terjadi di tengah masyarakat. Namun masih banyak sisi lain yang layak digali sebagai cerminan sekaligus edukasi. Bersama saya, Bribda Enoprilia, inilah Jogo Jember. Program news dokumenter yang akan mengulas lebih dalam sebuah peristiwa, sehingga tidak sekedar berakhir menjadi cerita. Kali ini, tim Jogo Jember akan mendalami kasus kekerasan dalam rumah tangga, di mana seorang suami tega menganiaya istrinya hingga meregang nyawa di dalam kamar. Alih-alih menyerahkan diri, pelaku justru kabur dan mengunci korban di dalam rumah. Lantas, apa sebenarnya yang membuat pelaku sampai hati menghabisi nyawa istrinya? Benarkah hanya sakit hati atau ada motif lain? Lalu bagaimana pula nasib sang anak yang kini mereka tinggalkan? Pemirsa, inilah episode Amarah Berujung Petaka. Saya AKP Frandalanta Kembaren, SH SIKMH, Kasat Reskrim Polres Jember. Jadi pada tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 15.00 kami mendapat laporan dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang terjadi di Desa Tisno Gambar, Kecamatan Bangsal Sari. Kemudian kami langsung bersama dengan tim bergerak menuju TKP, kemudian mengamankan TKP. Setelah itu kami melakukan olah TKP, dan pada saat kami melakukan olah TKP benar bahwa kami menemukan seorang wanita yang telah tergeletak di sebuah kamar dengan bersimbah darah. Setelah itu kami melanjutkan olah TKP, kemudian menemukan beberapa barang. Setelah itu kami juga melakukan interogasi terhadap beberapa saksi yang ada di sekitaran TKP terkait dengan kejadian yang ada di Desa Tisno Gambar, Kecamatan Bangsal Sari. Dari hasil olah TKP yang kami lakukan, karena pada saat kami melihat ke TKP bahwasanya kuat dugaan kami telah terjadi penganiayaan terhadap korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Karena pada saat di TKP korban sudah tidak bernyawa lagi. Untuk luka pada saat kami di TKP, luka yang dapat kami lihat, luka di bagian kepala diakibatkan oleh benda tajam. Kemudian luka di bagian kepala bagian belakang, kemudian di bagian dada sebelah kiri. Jadi pada saat kami ke TKP, kemudian melakukan interogasi terhadap beberapa saksi, termasuk saksi yang pertama kali membuka rumah, mengatakan bahwasanya rumah tersebut dikunci dari luar menggunakan gembok, yang mana biasanya rumah tersebut tidak pernah terkunci. Sehingga dari olah TKP dan keterangan beberapa saksi di TKP, kuat dugaan kami, karena pada saat di TKP suami korban tidak ada di TKP. Rumahnya tertutup digembok dari luar, makanya mencurigakan. Akhirnya si Tony ini
Si Fatoni ini mengadu kepada kakak Nurhawi, kakak ipar saya. Hal ihwal kejadiannya kok moro-moro digembok. Ada apa ini? Ada hal-hal yang mencurigakan. Nah, setelah itu di gemboknya akhirnya dibuka sama si Nurhawi, gemboknya dirusak, akhirnya dibuang tak ke mana, lupa karena mungkin dalam keadaan panik, histeris ketika masuk ke dalam kok korban sudah meninggal dunia, sudah terbujur kaku. Posisi korban katanya sih terlentang, kurang lebihnya di lantai pakai celana pendek katanya sih. Suaminya temperamen. Bener itu temperamen. Karena apa? Karena setiap ada orang yang dicemburui, entah dari teman maupun tetangga, maka dia sering mengancam mau bunuh si istrinya. Dari beberapa keterangan saksi mengatakan bahwasanya korban awalnya bersama dengan suami korban, tetapi pada saat kami di TKP, suami korban tidak ada sama sekali sampai kami selesai melakukan olah TKP. Yang ada hanya keluarga korban saja dan beberapa warga sekitaran TKP. Sehingga kami mempertanyakan keberadaan suami korban. Di mana suami korban pada saat itu, sedangkan kita ketahui bahwasanya kejadian tersebut terjadi di rumah korban sendiri. Kami mengamankan beberapa barang, diantaranya adalah perasan darah, bekas darah yang ada di ember. Kemudian kami mengamankan beberapa baju yang diduga kuat adalah baju yang dipergunakan oleh pelaku untuk membersihkan lantai ruang tamu. Untuk senjata tajam yang kami amankan pisau dapur karena ada bekas bercak darah, sehingga kami amankan dari TKP.